keturunan yang solehin dan solehat, serta bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana tadi sudah kita sama dengarkan, tausiah demi tausiah, nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Semoga semua itu menjadi manfaat buat kita dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Ahiba'il kiram, saya ingin langsung saja kepada persoalan penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin ingatkan kepada segenap umat Islam sebagaimana amanat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah serukan hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bahkan Allah serukan bin nida'il habib, dengan seruan yang penuh kasih sayang. Jadi boleh kita terjemahkan ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Saking indahnya seruan Allah untuk orang yang beriman. Selanjutnya Allah nyatakan ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Bertakwa itu artinya menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, yang menarik pesan berikutnya, Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, wala tamutunna, jangan sekali-kali kau mati, jangan sekali-kali kau wafat, jangan sekali-kali kau meninggal dunia, illa, melainkan wa antum, engkau sekalian muslimun, dalam keadaan sebagai orang amanatun ilahiyah. Ini merupakan amanat Allah yang luar biasa. Kita diamanatkan oleh Allah bagaimana caranya hidup sebagai seorang muslim dan tidak mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Bagaimana caranya kita hidup dengan iman dan Islam dan kita mati tetap dengan nikmat iman dan Islam. Artinya amanatun ilahiyah, amanat dari Allah kepada kita agar kita ini pandai-pandai menjaga akidah, agar kita ini pandai-pandai menjaga tauhid, agar kita ini pandai-pandai menjaga keyakinan. Karena di zaman sekarang ini, saudara, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ini zaman yang penuh fitnah. Yang pagi orang beriman, sore dia bisa kafir. Ada lagi yang malam beriman, pagi dia sudah kafir. Saudara, artinya apa? Godaan keimanan itu berlangsung 24 jam non-stop, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini. Nah, karena itu amanat ini kita gaungkan kembali pada malam hari ini. Padahal ayat ini sudah tertera ada di dalam Al-Qur'anul Karim sejak 15 abad yang lalu. Saudara, dibaca oleh umat Islam, bahkan itu ayat sering diulang-ulang oleh para khutbahul Jum'ah pada saat menyampaikan wasiat dalam khutbahnya. Jadi saya ingin garis bawahi itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau mati kecuali sebagai orang Begitu saya mau tanya semua di sini, siap jaga iman? Jawab yang kompak, siap jaga iman? Siap jaga Islam? Siap jaga akidah? Siap jaga tauhid? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, satu ancaman pemikiran yang paling jahat yang bisa merontokkan iman dan akidah umat Islam
Di antaranya adalah saudara teori relativisme. Teori relativisme ini sebetulnya teori yang saudara diajukan oleh orang-orang kafir yang memang sudah tidak beriman kepada agama. Tapi dengan menyesal dan sangat prihatin, teori ini saat ini digadang-gadang oleh kelompok orang-orang liberal yang mengaku sebagai muslim. Teori apa gerangan? Perhatikan baik-baik saudara, semua ini pelajaran penting. Relativisme itu adalah suatu isme, suatu keyakinan, suatu kepercayaan, suatu pemahaman, suatu pemikiran yang meyakini bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Nggak ada itu kebenaran mutlak menurut mereka, saudara. Jadi mereka mengatakan semua kebenaran itu sifatnya relatif. Apa maksud relatif? Relatif itu artinya bisa benar, bisa salah. Sekali lagi, relatif itu artinya bisa benar, bisa salah. Jadi nggak ada kebenaran mutlak kata mereka. Dan berbahayanya apa mereka bilang? Tidak ada kebenaran mutlak. Semua kebenaran adalah relatif, bisa benar, bisa salah, termasuk kebenaran agama Islam, saudara. Jadi mereka mengatakan kebenaran agama Islam itu sifatnya relatif, bisa benar, bisa salah. Sebagaimana kebenaran agama-agama lain juga relatif, bisa benar, bisa salah. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, inilah yang disebut virus relativisme. Kira-kira jelas tidak? Terang tak terang? Sadayana parantos ngertos? Betul? Takbir. Nah, di mana bahayanya saudara teori semacam ini? Berbahayanya karena dia meyakini tidak ada kebenaran mutlak, termasuk kebenaran agama sekalipun. Akhirnya saudara, dia memiliki sikap tidak boleh ada satu umat beragama apapun yang mengklaim agamanya yang paling benar, termasuk umat Islam. Nggak boleh mengatakan agama Islam paling benar. Silakan umat Islam mengatakan agamanya benar, tapi bisa jadi salah. Silakan umat Islam mengatakan agama Kristen itu salah, tapi bisa jadi benar. Ini menurut mereka, saudara. Ini namanya teori relativisme. Jadi sekali lagi saya ulangi, teori relativisme ialah suatu pemikiran yang meyakini bahwasanya tidak ada kebenaran mutlak. Semua kebenaran bersifat relatif, maknanya bisa benar, bisa salah, termasuk kebenaran agama Islam sekalipun. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, penyakit pemikiran ini, saudara, virus pemikiran ini akan melahirkan penyakit, di mana kalau orang sudah meyakini tidak ada kebenaran mutlak, termasuk Islam pun tidak mutlak benarnya, akhirnya apa yang terjadi? Saudara, dia melarang umat beragama mengklaim agamanya yang paling benar, saudara. Jadi nggak boleh ada umat beragama mengatakan agamanya paling benar, nggak boleh, saudara. Kenapa? Karena kebenaran agamanya bisa jadi salah, belum tentu dia benar mutlak, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Jawab jangan. Jawab jangan. Mari kita jawab malam ini, saudara. Bagaimana cara menjawab teori relativisme? Bagaimana cara kita cabut teori ini, saudara, sampai akar-akarnya, saudara? Maka jawabnya cukup kita gunakan suratul Ikhlas. Gunakan surat Qul Huwallahu Ahad, saudara. Mari kita kupas satu persatu berkenaan, saudara, dengan rapuhnya teori tersebut. Walaupun dikemukakan oleh banyak profesor dan doktor yang mengaku sebagai akademisi di berbagai university, ternyata mereka hanya kelompok orang-orang liberal yang ingin menghancurkan agama. Begitu saya mau tanya dulu malam ini, siap ngaji tidak? Siap ngaji tidak? Betul?
Perhatikan jawaban-jawaban berikut. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Dari yang pertama, mari kita lihat suratul Ikhlas. Allah berfirman di ayat yang pertamanya adalah Qul huwallahu ahad. Katakan hai Nabi, katakan hai Rasul, Allahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Allah itu tunggal. Allah itu tidak berbilang. Jadi Allah itu Maha Satu, Maha Esa, Maha Tunggal, nggak ada itu Allah dua, Allah tiga, Allah empat, nggak ada. Tuhan lebih dari satu, nggak ada, saudara. Dalam surat Al-Anbiya Allah menyatakan faqala ta'ala law kana fihima alihah illallah la fasadata. Saudara, apa kata Allah dalam ayat tersebut, saudara? Allah nyatakan andai kata di bumi dan langit itu ada banyak Tuhan selain Allah, ada banyak Tuhan selain Allah, la fasadata, niscaya bumi dan langit akan binasa, niscaya bumi dan langit akan hancur. Pak, Bu, saudara, saya mau tanya semua, kalau di alam semesta ini Tuhan ada dua, yang satu pengen malam, yang satu pengen siang, bagaimana? Ayo jawab, bagaimana? Ayo, kacau tidak? Jawab yang keempat, kacau tidak? Tuhan yang satu pengen tenang, yang satu pengen perang. Kacau tidak? Kacau tidak? Tuhan yang satu pengen hambanya pendek-pendek, yang satu pengen tinggi-tinggi. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Baru dua Tuhan aja udah kacau, bagaimana Tuhannya lima? Saya mau tanya, jadi kalau Tuhan banyak, saudara, kacau gak dunia? Kacau tidak dunia? Kacau tidak dunia? Allah sudah terangkan dengan singkat, saudara, lau kana fihi ma aliha illallah la fasadata. Kalau di bumi dan langit itu ada banyak Tuhan selain Allah, maka akan hancur binasa bumi dan langit ini, saudara. Ini siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Ini firman siapa? Kalam siapa? Percaya kepada Allah, yakin. Jadi Tuhan itu, saudara, banyak atau satu? Banyak atau tunggal? Banyak atau esa? Takbir. Ini yang pertama. Nah, saudara, tatkala kita membaca Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Nabi bahwa Allah itu Maha Esa. Ini kebenaran mutlak, mustahil salah. Ini bukan kebenaran relatif, saudara. Siapa bilang kebenaran relatif? Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, siapa bilang? Qul huwallahu ahad adalah kebenaran mutlak, saudara. Barang siapa ada orang mengaku Islam terus mengatakan qul huwallahu ahad itu relatif, bisa benar bisa salah. Allah itu Maha Esa, ya bisa benar bisa salah, bisa benar esa, bisa juga bukan esa. Saya tanya, murtad tidak? Kafir tidak? Memang itu saya mau tanya semua, saudara, keyakinan Allah itu Maha Esa, saudara, saya mau tanya, itu mungkin salah atau mutlak benar? Mungkin salah atau mutlak benar? Mungkin salah atau pasti benar? Yakin? Jadi kalau pasti benar berarti bukan rela. Kalau relatif bisa benar bisa salah, saudara. Tapi kalau yang namanya mutlak benar, pasti benar, mustahil salah, tidak relatif. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan percaya dengan mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Tunggu dulu, lu belajar di mana? Di kandang kebo. Ngomong seenaknya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi dalam ajaran Islam ini, saudara, ada masalah-masalah qat'iyat, ada masalah-masalah dhanniyat. Masalah qat'iyat itu masalah yang mutlak benar, yang pasti benar, mustahil salah. Itu yang disebut usuluddin. Sedangkan masalah dhanniyat, saudara, itu persoalan-persoalan yang dikhilafiyahkan. Itu yang kita sebut furu'uddin, yang memang tidak mutlak benar, tidak pasti benar, saudara. Akan tetapi, saudara, kita semua perlu tahu bahwa dalam ajaran Islam ada masalah qat'iyat. Masalah apa?
qat'iyat. Qat'iyat itu adalah masalah usuluddin, pasti benar, mutlak benar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Allahus Samad. Allah tempat memohon segala sesuatu. Kita meminta apa saja kepada Allah, kita memohon apa saja kepada Allah. Saya mau tanya, Allah tempat bergantungnya para hamba, tempat meminta segala sesuatu, itu mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Yakin? Betul? Berarti tidak relatif, saudara. Siapa bilang relatif? Enggak ada relatif, saudara. Jadi keyakinan Allah Maha Esa, keyakinan Allah itu tempat memohon segala sesuatu, itu adalah kebenaran mutlak. Itu kebenaran, saudara, yang tidak diragukan sedikit pun juga. Itu sudah mencapai al-yakin. Makanya itu disebut al-qat'i. Nggak boleh kita ragukan sedikit pun juga. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yakin Allah Maha Esa? Yakin Allah Maha Tunggal? Yakin Allah Maha Satu? Yakin Allah tidak berbilang? Takbir. Yakin Allah tempat memohon? Yakin Allah tempat bergantung? Takbir. Sekarang ayat yang berikutnya, yang ketiga, apa Allah nyatakan? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Allah tidak beranak. Ini keyakinan umat Islam, betul? Ini ajaran Islam, betul? Ini ada dalam Al-Quran, betul? Ini adalah firman Allah, betul? Ini adalah doktrin dari Nabi, betul? Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, Allah tidak beranak. Ini mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil salah. Mustahil salah, berarti dia termasuk masalah qat'iyat. Dia masalah usuluddin, saudara, yang tidak boleh kita ragukan sedikit pun juga. Betul? Kalau ada umat Islam mengaku Islam tapi mengatakan Allah punya anak, murtad tidak, kafir tidak, menista Allah tidak, menghina Allah tidak, menghina agama tidak. Pasti, saudara, kalau ada orang Islam yang meyakini Allah punya anak, saudara, haram, murtad, keluar dari Islam. Enggak sampai di situ, walam yulad, dan Allah tidak diperanakan. Allah tidak diperanakan. Saya mau tanya lagi, ini keyakinan Allah tidak diperanakan, saudara, mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Yakin? Percaya? Beriman? Kalau ada orang ngaku Islam mengatakan Allah diperanakan, kafir tidak, murtad tidak, menghina Allah tidak, melecehkan Allah tidak, menista Allah tidak, takbir. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Nah, makanya kalau ada anak-anak orang Islam, saudara, yang mulai terkena atau terkontaminasi dengan pemikiran orang kafir, yang mulai terbayang di benaknya Allah itu punya anak atau diperanakan, tolong tanyakan dulu pada dirinya, kalau Allah itu beranak, mesti ditanya dulu, Allahnya itu lelaki apa perempuan? Kalau Allahnya perempuan, berarti kan Allahnya bunting. Nah, kalau Allahnya bunting, yang ngebuntingin siapa? Nah, ini saya kan ngedidik umat Islam, ini akidah umat Islam, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, ini malam ngaji bukan namanya nih? Ngaji bukan namanya? Jadi kalau saya lagi didik anak-anak umat Islam seperti itu, boleh tidak? Boleh atau wajib? Boleh atau wajib? Saya mendidik umat Islam, saudara. Kalau ada umat Islam yang mulai ragu, Allah punya anak apa enggak ya? Allah punya anak apa enggak? Mungkin diganggu sama tetangga sebelah. Betul? Betul? Nah, supaya dia enggak terganggu, kita kasih doktrin, kita kasih obat, kita kasih jawaban. Kalau ada yang mendoktrinmu bahwa Allah itu punya anak, tanyakan kepada dirimu sendiri. Kalau Allah punya anak, Allah laki apa perempuan? Jawab dulu dong. Nah, kalau dijawab Allah perempuan, ya berarti Allah hamil dong.
Nah kalau Allah hamil, yang ngehamilin siapa? Tanya lagi, apa yang ngehamili Tuhan juga? Berarti ada Tuhan lain lagi nih. Ada Tuhan suami, ada Tuhan istri. Saudara, nah sekarang kalau Tuhan itu perempuan, kemudian dia hamil, terus dia harus melahirkan, tanya lagi, tuh hamilnya berapa bulan? Terus tanya lagi, tuh waktu hamil dibantu bidan apa enggak? Loh saya tanya, wajar gak kita tanya? Nah untuk apa kita tanya? Supaya anak-anak kita begitu nanya, wah nggak ada jawabannya, berarti ini nggak masuk akal, berarti ini nggak logik, berarti ini dogma, nggak boleh diterima oleh umat Islam. Saya mendoktrin saudara umat Islam di mana tempat agar jangan ngawur mengatakan Allah punya anak. Betul? Saya mau tanya saudara, lam yalid walam, Allah beranak tidak? Allah beranak tidak? Allah diperanakan tidak? Takbir, takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas. Oh kalau ada yang jawab enggak, Tuhannya lelaki. Nah kalau Tuhannya lelaki berarti ada perempuan yang dibuntingin dong. Nah kita tanya, ngebuntinginnya bagaimana? Nah, akad nikahnya sama siapa? Ditanya dulu saudara, jangan sembarang. Urusan pernikahan tersebut, urusan persetubuhan, urusan hamil, urusan melahirkan, itu urusan makhluk, bukan urusan khalik. Saudara, artinya yang namanya sang khalik tidak akan pernah mengalami hal-hal tersebut saudara. Fasubhanallah, Allah maha suci amma yasifun, daripada apa-apa yang mereka sifatkan saudara. Subhanallah, Allah maha suci amma yusrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan saudara. Begitu apa yang saya sampaikan, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, Allah beranak tidak? Allah diperanakan tidak? Yakin? Beriman? Percaya? Jadi kalau ada orang ngaku Islam mengatakan Allah beranak, murtad tidak? Kafir tidak? Penista Islam tidak? Penista agama tidak? Takbir. Nah sekarang kalau kita sebagai umat Islam, saudara ingin mencari kebenaran, Allah itu beranak atau tidak beranak, kemudian kita bertanya-tanya, kalau Allah beranak, kalau gitu Allah laki atau perempuan, wajar tidak? Wajar tidak? Nah kan mau cari kebenaran saudara. Nah kemudian kita bingung lagi, ini Tuhan kalau laki sama ada perempuannya, terus bagaimana ngebuntinginnya? Nah kemudian bagaimana proses persalinannya? Terus proses persetubuhannya bagaimana? Wajar gak nanya? Wajar gak nanya? Saya tanya, wajar gak nanya? Kok ada yang tersinggung? Ada gak yang tersinggung? Ada gak yang tersinggung? Udah tersinggung pakai ngelaporin. Unyil. Emang gue ngomongin tentang lu orang, gue ngomongin umat gue sendiri, betul? Betul? Saya tanya, wajib gak jaga akidah? Wajib gak jaga iman? Wajib gak jaga Islam? Wajib gak jaga keyakinan? Saya sebagai ustadz saudara, wajib gak ngajarin umat? Wajib gak jagain umat? Wajib gak pelihara umat? Wajib gak ngasih tahu umat? Takbir. Dibilang enggak, Habib Rizik sudah menista agama. Ada profesor doktor Kiai Haji pakai ngebantuin, Habib Rizik harus diproses. Kiai babi. Takbir. Takbir. Dipikir kita takut kali. Lu lapori. Udah gitu Kapolda Metro pakai ngomong, kita akan proses dengan tegas. Giliran ngadepin kutil babi lu ngumpat. Betul? Betul? Pikir umat Islam takut kali saudara. Saya mau tanya, umat Islam siap bersatu? Siap berjuang? Siap berjuang? Giliran kutil babi lu ulur-ulur, giliran laporan ulama lu semangat bener. Kacau tidak? Yang begini-begini saudara, aksi damai atau direvolusi aja? Jawab, aksi damai atau revolusi aja? Takbir. Takbir. Tapi saya punya kiat nih, mau denger gak? Mau denger gak? Kan kata polisi, setiap laporan harus kami proses. Setiap laporan harus kami proses.
Karena ini adalah bagian dari penegakan hukum. Karena Habib Rizik sudah dilaporkan, maka akan saya proses. Jawab jangan. Jawab jangan. Ya udah, nggak apa-apa Pak, proses saja, betul? Cuman saya minta nih, di sini ada Imam Banten, di sini ada Imam DKI, di sini ada pengurus Jawa Barat, betul? Betul? Kalau besok kepolisian memproses laporan orang kafir ini, saudara, untuk memeriksa saya, biarkan aja, nggak usah marah. Saya siap datang untuk diperiksa. Tapi saya minta setiap posko FPI di seluruh Indonesia datang ke polsek masing-masing melaporkan semua pendeta yang mengatakan Tuhan beranak. Takbir. Saya mau tanya, kalau Tuhan dikatakan beranak, menghina tidak? Menista tidak? Kita datang, Pak Kapolsek mau laporan nih. Laporan apa? Ini di kampung saya ada gereja, tuh ada pendetanya. Terus bagaimana? Dia mengatakan Tuhan itu beranak. Ini penistaan agama. Kami nggak terima umat Islam Tuhan dibilang beranak. Bisa nggak melapor? Bisa nggak melapor? Sekarang kan polisi minta bukti, betul? Buktinya mana? Kasih perjanjian baru, sudah. Kasih ini perjanjian baru, lu baca. Baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara. Baca. Baca berapa ayat di situ disebut Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ini menista agama, saya nggak terima. Laporan ke polsek, awas lu nggak periksa. Setuju? Setuju? Ayo, mau ngomong apa tuh Kapolda besok? Betul? Takbir. Itu Kapolda, Kapolri harus bicara di televisi. Saudara-saudara, karena para pendeta sudah dilaporkan, maka semua pendeta se-Indonesia harus saya proses. Lu proses itu. Bukan jadi polisi mesti cerdas dong, betul? Polisi mesti cerdas, jangan setiap laporan lu proses, lihat dulu tuh laporan bener apa laporan bego. Kalau laporan bener lu proses, laporan bego lu buang ke sampah, goblok. Betul, betul. Ya, polisi mesti cerdas. Ini dilaporin Habib Rizik ngomong lam jalid walam julak, Tuhan nggak beranak. Kalau beranak bidannya siapa? Itu kan keyakinan umat Islam, betul? Betul. Kalau dilaporin Habib Rizik kemudian diperiksa ke Polda, nggak apa-apa. Gua laporin lagi semua pendeta. Setuju? Setuju? Saya mau tanya umat Islam, Tuhan dibilang beranak, tersinggung nggak? Tuhan dibilang ada bapaknya, tersinggung nggak? Berarti menista agama nggak? Siap lapor ke polsek? Siap lapor ke polsek? Nah, polisi puyeng-puyeng loh. Makanya polisi mesti pintar. Kalau goblok jangan jadi polisi. Betul? Kebanyakan makan duit haram sih. Takbir. Takbir. Saudara, lanjut. Lanjut. Terus ada yang bilang, Habib apa besok kita mulai ngelapor dulu deh. Tunggu dulu. Bukan lapor-lapor aja. Ini kan kalau polisinya goblok diproses, ya kita main goblok-goblokan. Nah, kita melapor rame-rame, setuju gak? Setuju gak? Siap melapor? Di sini ada Imam FPI Banten, siap melapor? Di sini ada Imam FPI DKI, siap melapor? Siap. Ini ada pimpinan FPI Bogor Raya, siap melapor? Siap. Apalagi besok bisa 1 juta pendeta digelandang semua ke polisi. Kira-kira jelas gak? Nah, kalau saya ngomong begini, bukan saya menghina pendeta, bukan saya menghina ajaran mereka, bukan. Saya hanya ingin menjelaskan kepada kepolisian, ini masalah dogma. Artinya dogma, ini masalah doktrin agama. Ini masalah ajaran. Masalah ajaran ini nggak boleh dibawa ke ranah pelaporan, saudara. Kita nggak boleh laporkan pendeta begitu, nggak boleh. Kita datang ke polisi, Pak, ini dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan dibilang ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Kami melaporkan, kami tersinggung. Karena bagi kami kalau Tuhan dibilang punya anak, Tuhan dibilang punya Bapa, ini betul-betul menghina Tuhan. Kami nggak terima, tolong Pak diproses. Nggak boleh, saudara. Kenapa nggak boleh kita laporkan?
karena itu dogma. Itu merupakan dogma ajaran mereka yang gak boleh kita ganggu, saudara. Indah gak ajaran Islam? Indah gak ajaran Islam? Jadi kalau ranah dogma gak boleh kita ngelaporin. Nah begitu juga kita umat Islam meyakini Allah itu Maha Esa, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakan. Saudara, kalau Allah diperanakan, siapa bapaknya, siapa ibunya, bagaimana kawinnya, bagaimana hamilnya, bagaimana melahirkannya, siapa bidangnya? Saudara, oh nggak bisa, ini nggak benar, ini nggak masuk di akal bahwa Allah itu tetap Maha Esa, mustahil Allah itu beranak dan diperanakan. Itu dogma ajaran Islam, betul? Betul. Nah kita punya keyakinan, apa boleh dilaporin? Apa boleh dilaporin? Nggak boleh. Nah kalau ajaran kita dilaporin, saudara, repot. Besok orang-orang Hindu ngelaporin juga karena mereka memuliakan, mensucikan sapi. Umat Islam semua dilaporin karena pada motong sapi. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang Hindu kan menghormati sapi, betul? Betul. Kita kalau lagi Idul Adha sapi kita apain? Nah, sekarang orang Hindu tersinggung, umat Islam dilaporin semua. Umat Islam semua telah menyinggung perasaan kami karena sudah memotong sapi yang kami muliakan. Nggak bisa, betul? Betul. Umat Hindu memuliakan, menghormati sapi, itu dogma ajaran mereka. Nggak boleh kita ganggu. Urusan kita menghalalkan sapi, kita sembelih, kita makan, emang enak. Itu urusan kita, betul? Betul. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau itu diproses berarti polisinya goh. Polisinya goh. Kebanyakan makan duit polisi. Takbir. Insyaallah, makanya kita tunggu, lu jangan main lapor aja lo. Lu yang begitu nggak boleh dilaporin, itu masalah dogma. Masalah dogma sendiri-sendiri aja. Nah kalau ada yang nanya, tapi Habib, kenapa Habib bahasnya sekarang orang lagi Natal? Justru pada saat Natal saya nggak terima saudara-saudara saya didoktrin dengan doktrin bukan Islam. Sekarang ada orang-orang Kristen mengucapkan selamat Natal kepada saudara kami umat Islam. Hei umat Islam, selamat Natal ya. Nah selamat Natal itu secara bahasa artinya Natal, artinya hari kelahiran. Tapi secara terminologi, Natal itu merayakan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau ada orang mengucapkan selamat Natal Habib, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saudara, kalau Kristen mengucapkan kepada Kristen, silakan. Kita nggak ganggu, saudara. Itu keyakinan mereka, itu dogma mereka. Tapi kalau mereka mengucapkan kepada umat Islam, saya nggak terima. Makanya saya mau menyelamatkan akidah umat